pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini sebelum memulai pembelajaran kita mimpin berdoa dulu. Yang mimpin silakan. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa menurut percayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat pagi untuk gaya belajar. Ya, nah, untuk kesempatan kalau belum ada yang tahu, kalau saya putarkan dulu slide-nya, nanti bisa Pak Edi bacakan. Jadi resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan, bukan sekedar tidak menyerah, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi, belajar, dan terus berkembang. Ya, tentunya kalian sudah pernah mengalami tekanan atau keterpurukan selama kalian SD ataupun SMP. Nanti untuk tugas setelah kita sampaikan materinya, untuk tugasnya nanti kalian coba ceritakan, kalian deskripsikan, ya. Kalian bisa bangkit dari keterpurukan saat kalian mengalami situasi seperti apa. Disebut juga daya lenting. Dari keterpurukan Anda atau kalian bisa bangkit lagi untuk menghadapi masalah dan menyelesaikan masalah tersebut. Tadi nanti untuk tugasnya, setelah tadi sudah Pak Edi katakan, resiliensi adalah daya lenting dari keterpurukan kalian. Contohnya seperti ini, Pak Edi nggak usah kasih contoh toko ataupun apa. Pak Edi mau ceritakan pengalaman Pak Edi sendiri, gitu ya. Nanti bisa kalian jadikan motivasi ataupun contoh. Setelah itu nanti kan kalian tulis mendeskripsikan pengalaman kalian setelah kalian mengalami keterpurukan. Ya. Jadi biasa. Jadi untuk dulu kalau pengen ke sekolah negeri ataupun di sekolah favorit ada berbagai macam jalur, ya seperti ini. Ya, jalur ini. Ya. Setelah SMA dengan pergaulan yang dulu belum ada HP, belum ada laptop sekarang yang serba canggih, ya, untuk interaksi sosial tetap bermain dengan teman-temannya, untuk aktivitas ke sekolah juga masih menggunakan moda transportasi, menggunakan angkutan kota. Tidak seperti sekarang kalian enak bisa naik kendaraan bermotor, bisa keluyuran, bahkan bisa bolos tidak masuk, ya. Jadi dulu memang prihatin sekali. Dan setelah dari singkat cerita SMA melanjutkan di Akademi Maritim, ambil jurusan nautika. Nautika adalah ilmu navigasi kapal. Nah, untuk sekolahnya memang mendidik, menjadikan kita sebagai pelaut, ahli navigasi. Kita ditempa selama 3 tahun. Setelah itu orang tua berharap bisa mengangkat keadaan ekonomi keluarga, otomatis pelaut dengan citranya memperoleh penghasilan yang lebih tinggi, bisa memperbaiki ekonomi keluarga. Setelah kita jalani layar berapa kali ke PNS, ya tetap bakal menjadi guru tidak tetap dengan gaji sekitar nggak ada 1 juta. Tetap dijalani, soalnya itu sudah pilihan karir dengan
dengan rasa sedih dan kekecewaan, tapi tetap kita lakukan. Bahkan dulu Pak Edi waktu jadi guru pertama di sini sudah kerja di kapal, tapi untuk memutuskan kembali lagi harus ke darat mencari pekerjaan sampai tidak dapat pekerjaan karena dengan ijazah pelaut dibuat lamar kemana-mana juga susah, dan kepinginnya berdiam diri di kota tercinta di Pati dengan nyambi kuliah lagi. Akhirnya yang laku hanyalah sebagai penjaga konter telepon atau pulsa, seperti itu. Ya, dengan cerita tadi kalian bisa ada gambaran seperti tugas yang Pak Edi beri. Silahkan dibuka bukunya, diambil kertasnya, cukup kertas 1 lembar saja. Kalian deskripsikan, kalian ceritakan pengalaman kalian selama kalian SD ataupun SMP, kalian mempunyai suatu titik masalah yang kamu anggap sebagai titik nol dari perjalanan hidup kamu, tapi kamu kemudian bangkit, kamu bisa melaluinya dengan dada yang tegak, kalian bisa bangkit lagi sampai sekarang. Seperti itu. Kalian tulis, nanti ada perwakilan berapa Pak Edi panggil, bisa kalian ceritakan untuk memotivasi teman-teman kalian di kelas ini. Ya, silakan. Ya, kalian ceritakan pengalaman kalian. Jadi pada dasarnya keberhasilan tidak datang atau tidak berawal dari seseorang yang mempunyai bakat yang luar biasa, tapi dari kemampuan dari diri kalian sendiri yang mempunyai daya juang yang lebih tinggi sehingga bisa menyelesaikan tugas-tugas kalian. Masalah keluarga boleh, untuk masalah akademik juga boleh, yang kalian anggap sebagai titik terendah kalian, titik nol kalian. Kalian bisa bangkit lagi dengan upaya kalian sendiri, dengan motivasi kalian sendiri dari diri kalian sendiri. Betul ya? Kalian akan menghadapi berbagai tantangan gagal menyelesaikan. Jadi dengan pola pikir bertumbuh, bahkan melalui latihan strategi yang tepat dan dukungan dari orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Erdiani, absen 25. Hari ini saya akan menceritakan titik terendah saya hingga saya bisa bangkit lagi seperti ini. Di masa SMP, aku pernah ngerasain paling terendah, yaitu saat ayahku meninggal. Hidupku seperti tak terarah, aku runtuh dan semuanya terasa hampa. Bahkan saat itu, aku sempat tidak percaya dengan Tuhan. Katanya Tuhan memberikan ujian sesuai kemampuan hamba. Aku tetap kuat dan hebat tanpa sosok dirinya. Dari situ aku mulai bangkit dan berusaha bikin bangga mama aku. Setiap langkah yang aku ambil, aku ingin selalu ada ayah di hati. Kini aku mengerti kehilangan bukanlah akhir. Justru dari luka itu aku belajar. Meski segala apapun
Meski sedalam apapun luka yang kita alami, selalu ada jalan untuk kita bangkit lebih kuat. Perkenalkan, nama saya Indra Syahdan Putra Pertama. Di sini saya akan menceritakan pengalaman terburuk saya dan titik terendah saat pertama kali bermain voli. Awalnya, saat pertama kali belajar bermain voli, saya merasa sangat terburuk. Setiap kali bola datang, aku sering salah mengantisipasinya. Bahkan sekedar melakukan servis pun sangat sulit bagi saya melakukannya. Terkadang bola itu tidak sampai maupun out keluar dari lapangan. Dan teman-teman lain lebih cepat untuk memahami dan mempelajari teknik-teknik dalam voli. Sementara aku mulai menjadi bahan ejekan karena dianggap lambat belajar. Rasanya ingin menyerah. Di titik itu, saya merasa rendah diri, seolah bermain voli itu bukan jalan saya. Namun dari kegagalan itu, aku menemukan tekad baru. Aku memulai berlatih lebih keras dan menambah latihan fisik dari rumah, dan selalu datang mengikuti latihan setiap hari. Lambat laun, proses itu sudah ada sedikit hasil lebih baik dari sebelumnya. Pada saat kelas 7 SMP, ada seleksi untuk mengikuti lomba mewakili nama sekolah. Saat pertama saya mengikuti seleksi, itu saya merasa ragu untuk terpilih menjadi tim inti dari SMP. Tetapi pada saat itu, saya terpilih untuk mengikuti lomba tersebut. Tetapi saat mengikuti lomba tersebut, saya cuma menjadi cadangan dan belum pernah main. Dari situ saya belajar lebih giat untuk melakukan latihan untuk membuktikan kalau saya itu bisa dan pasti bisa. Pada saat event lomba berikutnya saya bisa mengikuti event dan bermain menjadi pemain inti dan bisa mendapatkan juara 2 dalam perlombaan tersebut. Dari juara dua tersebut, saya masih berpikir kurangnya apa bermain dan memulai latihan lebih keras lagi. Pada event perlombaan berikutnya, saya ditunjuk pelatih menjadi kapten dan hasilnya bisa mendapatkan juara 1. Sekian cerita dari saya bermain voli dan akhirnya alhamdulillah bisa membawa tim SMP juara 1. Harus bangkit di atas keterpurukan kalian sesuai dengan cerita yang kalian ceritakan tadi. Masih ada cerita yang lain dari teman kalian, mungkin minggu depan kita sambung lagi agar bisa memotivasi kalian, menambah pengalaman kalian dengan cerita-cerita kalian yang bisa bertahan di tengah ketidakberdayaan atau keterpurukan. Nah, sekian untuk pagi hari ini, kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.